Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Tayyib ayyuhat tullab, kaifa halukum jami'an? Ya, di pagi hari yang berbahagia ini, ya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmat kesehatan pada kita sehingga kita masih bisa melanjutkan pelajaran nahwu secara online, ya. Namun sebelumnya tak lupa kita memuji Allah atas nikmatnya yang terbesar yang dianugerahkannya kepada kita, yaitu nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengikutinya ala manhaj salaf. Kemudian salawat dan salam pada Nabi Muhammad yang telah menyampaikan kepada kita risalah Islam sehingga kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan tentram dan insyaallah menjadi penghuni surganya di akhirat kelak. Amin. Tayyib. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan ilmu nahwu. Ya, sekarang hari ini judulnya al-asma'u al-mabniyatu, ya, ad-dhamair, kemudian dhamairur raf'i al-munfasilah. Ya. Asma yang mabni, ya, asma yang mabni. Nah, yang pertama adalah ad-dhamair. Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu ya, mabni itu apa? Mabni itu yang akhirnya tidak berubah. Maksud akhirnya apa? Baris akhirnya tidak berubah, dia tetap. Contoh kata huwa, dia nggak akan pernah berubah jadi hui atau berubah jadi huwu, tetap huwa. Ya, atau hadza, ya, dia nggak pernah berubah jadi hadzi atau hadzu, enggak, ya. Baik. Nah, ini pembahasannya adalah al-asma al-mabniyah, berarti isim-isim yang mabni. Isim yang mabni, apa arti isim? Isim adalah kata benda, lawan dari fi'il. Jadi pembahasan kita hari ini adalah isim-isim yang baris akhirnya tidak berubah. Paham ya? Nah, jenis yang pertama dari isim-isim yang mabni yang akhirnya tidak berubah adalah ad-dhamair, domir. Nah, subjudulnya adalah dhamairur raf'i al-munfasilah. Domir rafa' yang terpisah. Domir rafa yang terpisah. Nah, lihat sini. Ad-domir al-misal halatahu atau halatuhu. Nah, lihat sini. Ad-domir yang pertama ana nahnu. Nah, contoh penggunaannya ana wataniyun mukhlisun. Ya. Nahnu, ya, itu bukan ani, di bawahnya juga bukan nahni, itu nahnu, ya. Nahnu abtalun syaja'anu, ya. Nahnu abtalun syuja'an atau syaja'anu, ya. Halatuhu ma'al mutakallim. Nah, maksudnya apa? Lihat di sini. Jadi dhamirnya di sini ada ana yang artinya saya, nahnu artinya kami, ya. Nah, ini penggunaannya. Ana, saya, wataniyun, orang yang cinta tanah air, mukhlisun, ya, sejati. Saya pecinta tanah air yang sejati. Nomor 2, kami adalah para pahlawan yang pemberani. Nah, halatuhu itu maksudnya adalah domir-domir ini kapan penggunaannya? Ma'al mutakallim, untuk menunjukkan si pembicara. Kalau ana pembicaranya satu, nahnu pembicaranya banyak. Taib. Sekarang lihat domir yang bagian kedua. Anta, anti, antuma, antum, dan antunna. Nah, antum lihat di sini.
Anta rajulun muhadzab. Ya enggak tahu barisnya, barisi. Anta rajulun muhadzabun. Artinya kamu seorang lelaki yang berpendidikan. Muhadzab itu artinya berpendidikan. Ya, baik. Anti fatatun salihah. Fatatun itu artinya seorang remaja putri. Ya, remaja putri. Salihatun, yang salih. Kemudian antuma rajulani muhadzabani. Nah, ini sama kayak yang di atas tadi. Antum abtalun syaja'anu. Ya, kalian adalah para pahlawan yang pemberani, ya. Kemudian antunna fatayatun salihat. Jadi jamak dari fatatun adalah fatayatun. Nah, ya, taib. Kapan ini penggunaannya? Untuk siapa saja? Ma'al mukhatab, terhadap lawan bicara. Ya, anta itu mukhatab satu orang. Ya, anti mukhatabah. Antuma, ya, mukhatabani, antum mukhatabuna, antunna mukhatabatun. Taib. Yang enggak tahu nanti tanyakan sama siapa yang kira-kira tahu, ya. Taib. Lihat yang selanjutnya, huwa, hiya, huma, hum, dan hunna. Nah, jadi ini contohnya bisa antum coba baca aja sendiri. Nah, ini digunakannya ma'al ghaib, untuk orang ketiga. Nah, ini orang ketiga laki-laki tunggal huwa. Orang ketiga perempuan tunggal hiya. Nah, gitu ya. Huwa rajulun syuja', hiya fatatun salihat, huma rajulani qawiyani. Ya. Hum rijalun aqwiya'u. Aqwiya ini jamak dari qawiyun, ya. Hunna fatayatun salihat. Ini penggunaannya ma'al ghaib, ya. Tu'rabu dhamairur raf'i al-munfasilah mubtada au taukidan li dhamir. Nah, dhamir rafa al-munfasilah ini penggunaannya kayak ana, nahnu, anta. Ini penggunaannya kalau dalam i'rab, tengok ya. Tengok, ana wataniyun mukhlisun. Kalau kita i'rab ini gimana dia? Ana di situ menjadi dhamir. Cara ngi'rabnya, perhatikan. Ana dhamirur raf'i mumfasilun. Ana titik 2 dhamirur raf'i mumfasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Jadi kata ana di sini dia menjadi mubtada. Makanya di sini dibilang tu'rabu dhamairur raf'i al-munfasilatu mubtada'an. Nah, dhamir rafa' munfasil, ya, dii'rabkan sebagai mubtada au taukidan li dhamir, atau sebagai taukid bagi dhamir. Ya, contoh misalnya yadhhabu huwa. Nah, di situ huwanya nanti jadi taukid. Nah, untuk pembahasannya itu nanti di pelajaran selanjutnya. Yang penting antum tahu dhamairur raf'i al-munfasilah ketika i'rab dia menjadi mubtada atau taukid bagi dhamir. Paham? Baik, lanjut. Dhamairun nasbi al-munfasilah. Lihat di sini. Dhamir nasab al-munfasilah. Nah, lihat contohnya. Di sini ada ad-dhamir, kemudian ada halatahu, kemudian ada ad-dhamir halatahu, ad-dhamir halatahu. Nah, lihat ya. Dhamir iya, ya, iya. Kemudian di bawahnya ada mutakallim, kemudian iyyana. Nah, lihat iyyaka. Nah, di sampingnya ada iyyahu. Nah, jadi ini sebenarnya sama kayak dhamir yang 14, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, kalau yang ini tinggal iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyaya, iyana. Ah, gitu dia.
Ya. Nah, ini dhamairun nasbi al-munfasilah ini nanti dia posisinya di awal dan dia menjadi maf'ulum bihi. Dia posisinya di awal dan dia jadi maf'ulum bihi. Contohnya adribuka. Nah, di situ ka-nya kan, ka-nya itu kan anta. Dia menjadi dhamir nasab tapi muttasil. Dhamir nasab muttasil karena dia bergandeng. Nah, di sini yang kita pelajari itu yang munfasil, yang terpisah. Adribuka itu artinya apa? Saya memukulmu. Nah, kalau kita buat objeknya di depan, maka iya ya tadrib. Ya, iya ya tadrib. Akulah yang kamu pukul. Kalau tadi kan adribuka, saya memukulmu. Nah, kalau kita kedepankan pakai dhamairun nasbi al-munfasilah. Iya ya tadrib. Sayalah yang kamu pukul. Pahami penggunaannya? Nah, thayyib. Kita lihat ya. Nah, enggak ada keterangannya. Nah, itulah penjelasannya tadi. Jadi ini enggak, dia cukup menjelaskan ringkas saja tapi penggunaannya enggak dikasih taunya, ya. Nah, di sini karena enggak ada dijelaskan i'rabnya, maka enggak usah jelaskan karena nanti bakal menambah kebingungan antum. Intinya dhamairun nasbi al-munfasilah itu diletakkan di depan dan dari segi i'rabnya dia menjadi maf'ulum bihi. Paham ya? Ah, thayyib. Dhamairur raf'i al-muttasilah. Nah, kalau yang tadi dhamair raf'i al-munfasilah, ini sekarang al-muttasilah yang bersambung. Nah, lihat. Ad-dhamir ta al-fa'il. Nah, jadi qara'tu, qara'ta, qara'ti itu namanya ta fa'il. Kenapa disebut dengan ta fa'il? Karena ta inilah yang menunjukkan si pelaku. Makanya dibilang ta'ul fa'il. Tu tati. Nah, paham nih? Nah, qara'tu al-maqalata, qara'ta, qara'ti. Tu'rabu hadhihi dhamair fa'ilan au naibal au naiba fa'ilin aw isman li fi'lin nasikh. Li fi'lin nasikhin. Nah, tengok sini. Domir ini maksudnya dhamairur raf'i al-muttasilah ini ya dii'rabkan selalu menjadi fa'il. Qara'tu. Tengok ya, nih kasih contoh. Qara'tu. Nah, qara'tu itu qara'tu ya, kalau kita i'rabkan qara'tu fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala sukun litisalihi bita'il fa'il. Nah, gitu dia. Baru tu dhamirur raf'i muttasilun ya mabniyun ala dhammi. Nah, karena dia ini kan pembahasannya isim mabni, makanya kita katakan dia mabni. Jangan lupa mengi'rabnya. Tu dhamirur raf'i muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in mubtada fi mahalli raf'in fa'ilun. Afwan. Nah, itu dia. Tu, saya ulangi, dhamirur raf'i muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Paham nih? Nah, kalau nggak tahu nanti tanyakan sama Ustaz. Taib. Dari WA maksudnya ya, bukan sekarang. Taib, lanjut. Na al-fa'ilin. Na al-fa'ilin ini untuk dhamir nahnu. Untuk dhamir nahnu. Nah, qara'na al-maqalah. Nah, tengok nih, kalau i'rabnya macam mana? Nah, qara'na. Oke, qara'na dulu. Fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala sukun liittisalihi binun bina al-fa'ilin. Dah, baru na gitu ya. Dhamirur raf'i muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, itu dia. Nah, itu contohnya aja, nggak perlu Ustaz buatkan contoh untuk na, kemudian nanti naibul fa'il, kemudian isim fa'il, enggak. Jadi ini biar antum tahu aja bahwasanya dhamirur raf'i,
Dhamair raf'i al-muttasilah ini ketika dia di i'rab dia menjadi fa'il, naibul fa'il atau isim li fi'lin nasikh. Fi'il nasikh kalau antum enggak ingat, buka pelajaran inna dan kana, insyaallah antum tahu. Nah, payah kan pelajarannya kalau antum enggak paham dengan pelajaran yang lalu? Nah, tuh. Ya, lihat. Kemudian aliful isnain untuk huma. At-talibani kataba ad-darsa, yaktubani dan uktuba. Nah, mana aliful isnainnya? Pada kata kataba. Nih, kemudian yaktubani, alifnya ini aliful isnain namanya. Kemudian uktuba. Nah, nih. Paham ya? Nah, kemudian wawul jamaati. Nah, ini semuanya alif pun ini dia, ya. Walaupun ini alif, tapi dia disebut dengan dhamirur rafa. Kenapa disebut rafa? Karena posisi-posisinya ini dia nanti menjadi fa'il. Nah, contoh misalnya ya. Tengok ya. At-talibani kataba ad-darsa. Nah, at-talibani kataba ad-darsa. At-talibani mubtada. Kataba. Ya, kataba itu fi'il madhi, ya. Fi'il madhi, pelakunya siapa? Alifnya inilah nanti yang dia menjadi fa'ilnya. Paham? Nah, baik. Baru wawul jamaah. At-tullabu katabu ad-darsa. Nah, ya, baik. Lanjut. Yaul mukhatabah, uktubi taktubina. Kemudian nun niswah, uktubna katabna taktubna. Iya. Nah, kemudian namuzaj i'rabiyun, namuzajun i'rabiyun. Nah, lihat sini al-misal ya. Qara'tu ad-darsa, ya, dhamirnya apa? Ta al-fa'il. Mauqi'uhu al-i'rabi fa'il. Nah, ini ringkasnya. Tadi yang Ustaz ajari itu yang panjangnya. Ya, kalau i'rabnya yang panjang itu kayak Ustaz tadi, ya. Tu, ya, tu dhamirur raf'i al-muttasil mabniun ala dhammi, karena kan bahasan ini kan asma al-mabniyah kan, maka ta'nya itu dia kan dhamir. Nah, dhamirnya itu harus dijelaskan ketika i'rab. Ta tu, ya, dhamir rafa' muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Nah, ini ringkasnya. Nah, ini ringkasnya, ta'ul fa'il, kemudian dia mauqi'uhu al-i'rabi, posisinya dari segi i'rab al-fa'il. Jawabannya adalah sebagai fa'il. Paham? Nah, kemudian ad-dars apa nih? Ad-darsani fuhima. Barisi. Kalau enggak tahu antum barisi. Ad-darsani fuhima. Nah, lihat. Dhamirnya mana di sini? Aliful isnain. Pada ma-nya ini, nih, aliful isnain, fuhima. Nah, dia menjadi mauqi'uhu al-i'rabi naibul fa'il. Paham? Kemudian al-marda asbahu mu'afina. Al-marda asbahu mu'afina. Nah, dhamirnya mana situ? Asbahu, ya. Nah, asbahu, ya. Wawul jamaah nih, wawnya mu'afin, waw asbahunya nih. Kemudian di situ isim dari asbaha. Nah, yang lalu kan yang dipelajari isim asbaha ataupun khobar asbaha itu kan dia kan zohir semua. Nah, ini di sini udah masuk ke yang bentuknya itu isim domir. Kan lawan dari isim zohir kan isim domir, ya. Nah, taib. Nah, selanjutnya dari asma al-mabniyah, ya, isim-isim yang mabni adalah dhamairun nasbi wal jarri al-muttasilah. Lihat situ. Dhamir nasab dan dhamir jar yang bersambung. Ya, isti'maluhu mahallu nasbin, isti'maluhu fi mahalli jarrin. Nah, ini mahal. I'rab mahal. Lihat sini. Ya. Yaul mutakallim inni talibun mujiddun. Kitabi jadidun.
Kemudian syakaroni al muallimu li hadafun muhaddadun. Yaul mutakallim itu artinya apa? Ya yang menunjukkan si pembicara. Ini mana ya-nya nih setelah nun. Ya, syakaroni. Nah, syakaroni nih ya-nya. Kitabi nih. Kemudian li. Nah, ini dia. Nah, ya, nanti penjelasannya. Nah, maksudnya apa? Perhatikan. Isti'maluhu fi mahalli nasbin, kemudian isti'maluhu fi mahalli jarrin. Jadi yang pertama yaul mutakallim. Ya untuk si pembicara. Ya si pembicara itu nanti bisa dia menjadi nasab, dia bisa menjadi jar. Kapan dia menjadi nasab? Perhatikan. Inna, setelah inna kan ada ya. Oke, perhatikan. Inna itu kan masuk kepada mubtada dan khobar. Inna itu masuk kepada mubtada dan khobar. Contoh misalnya al masjidu kabirun. Masukkan innanya. Innal masjida kabirun. Nampak di situ masjidanya kan, baris atasnya jelas kan? Nah, yaul mutakallim itu ya-nya selalu berbaris sukun. Ya-nya selalu berbaris sukun. Perhatikan. Kalau antum nggak paham ini nanti sulit. Nah, baris sukun yang paling serasi dengan ya yang berbaris sukun itu adalah baris kasroh. Maka berubahlah yang tadinya inna plus ya baris mati, harusnya kan innai bacanya. Nah, tadi kan udah Ustaz katakan, untuk iya yang barisnya sukun, yang paling serasi barisnya adalah baris kasroh. Maka innai berubah menjadi inni. Paham? Nah, itulah alasannya. Maka ianya di sini kalau dari segi i'rabnya, gimana kita mengi'rabnya? Ya-nya itu kita berkatakan yaul mutakallim mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin isim inna. Tuh kalau dari segi i'rabnya. Yaul mutakallim mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin isim inna. Nah, paham nih? Kalau nggak paham nanti tanya sama Ustaz. Ustaz yakin udah mulai ada yang banyak yang pening ini. Ya, taib. Lanjut. Baru contoh yang di sampingnya. Kitabi jadidun. Nah, tengok di sini. Kenapa di sini isti'maluhu fi mahalli jar? Perhatikan. Kata kitabi jadidun, kitab di situ menjadi mudhof. Kalau ada mudhof, otomatis kata setelahnya menjadi mudhof ilaih. Nah, ingat pelajaran yang lalu, bukankah mudhof ilaih itu harusnya barisnya kasroh? Contoh misalnya kita rubah kitabi jadidun menjadi kitabul ustadzi jadidun. Nah, kitabu di situ mudhof, ustadzinya itu mudhof ilaih. Baris bawah kan ustadzi berubah jadi kitabul ustadzi jadidun. Ustadzu menjadi ustadzi karena kata ustadzinya menjadi mudhof ilaih. Karena di sini ya mutakallim itu barisnya adalah ya baris sukun. Nah, maka ya-nya ini di sini posisinya menjadi mudhof ilaih. Kan artinya buku saya. Nah, harusnya kitabuyi. Nah kan kitabul ustadzi, ya kan? Kan bukan kitabil ustadzi kan? Kitabu al ustadzi. Harusnya kitabui harusnya. Nah, paham nih? Nah, cuma tadi kan udah Ustaz bilang, ya mutakallim itu ya yang barisnya sukun. Baris yang paling serasi dengan ya sukun adalah baris kasroh. Maka berubahlah bu menjadi bi, menjadi kitabi jadidun. Nah, kalau dari i'rabnya nanti gimana caranya Ustadz? Nah, beda i'rab antara inni talibun mujidun dengan kitabi jadidun. Nah, di situ ya mutakallim mabniyun ala sukun ya
fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Paham sampai sini? Ya. Nah, itu yang pertama. Lihat yang kedua sekarang ini. Syakaroni al-muallimu. Nah, ini beda ya. Syakaroni al-muallimu. Nah, di sini artinya guru itu berterima kasih kepada saya. Ya, mutakallimnya di sini, ini nanti jadinya apa? Jadi maf'ul bih dia. Nah, Ustadz kalau kayak gitu i'rabnya gimana? Nah, perhatikan cara i'rabnya. Yaul mutakallim. Nah, ya-nya itu kalau di'irabkan yaul mutakallim ya mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Paham? Selanjutnya li hadafun muhaddadun. Nah, kalau li nanti i'rabnya gimana? Yaul mutakallimi mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin isim majrur bil li. Nah, kan kalau yang li ini kan harfu jar, maka iya-nya ini majrurun bi harfil jar li. Paham nih di sini? Itu jadi ya mutakallim ini, makanya antum analisis dalam mengi'rab kalimat dalam ilmu nahwu ini, kalau antum nggak paham apa yang antum baca, pasti sulit memahaminya. Makanya antum harus kuat analisa dalam ilmu nahwu. Antum harus paham dengan yang antum baca. Antum paham apa yang antum baca, taulah antum posisi dari kata tersebut dalam kalimat. Nah, ini yang menyebabkan kenapa beberapa murid itu malas belajar ilmu nahwu, karena memang malas meneliti, malas kerja otaknya, dia lebih suka main. Nah, makanya susah. Kalau asik main aja kerjanya, udah, nggak akan paham itu. Nah, selanjutnya kaful mukhatab. Kaf al mukhatab. Nah, tengok di sini ya. Ini semua bisa penggunaannya fi mahalli nasbin dan fi mahalli jarrin. Nah, lihat di sini. Innaka rajulun mukhlisun. Nah, kafnya di sini kalau dari i'rabnya macam mana nanti kita buat? Kafnya itu ya dhamiru, afwan ya, ada apa sedikit? Sepertinya waktunya udah hampir habis ya. Maka Ustaz padakan pelajaran hari ini sampai pembahasan dhamairun nasbi wal jarri al muttasilah dalam yaul mutakallim ya. Nah, karena waktunya udah hampir habis, maka Ustaz ingatkan ya, di hari Sabtu nanti insyaallah kita udah ujian praktek ya. Silakan baca-baca pelajarannya ya. Ustaz nggak akan buat pelajaran yang susah, paling nanti Ustaz minta antum membarisi dan mengi'rab saja ya. Insyaallah bagi yang belajar pasti bisa, kalau enggak belajar ya rasakanlah kalau Ustaz bilang ya. Taib, naktafi bihadzal kalam ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.